Natural kan berhijab. Gimana Bu Riana perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran bersama kelas 3 tadi? Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Gigi. Luar biasa sekali nggih murid-muridnya, kondisinya super. Bagaimana tadi perasaan panjenengan ketika dihadapkan dengan kondisi murid di kelas 3 itu bagaimana perasaan panjenengan? Perasaannya gimana? Sebenarnya dia senang bisa belajar dengan anak-anak juga, kemudian menerapkan pembelajaran KSE, berdiferensiasi dan budaya positif tadi. Tapi mungkin tadi ada kendala sedikit gitu, anaknya memang banyak sekali, ya ada 36 siswa, kemudian mereka mungkin yang laki-laki ini agak kinestetiknya luar biasa. Gitu ya, menurut panjenengan begitu ya. Jadi perlu penanganan khusus. Kinestetiknya super. Oke, baik. Selain itu mungkin Bu Riana, apa yang menjadi refleksi panjenengan ketika panjenengan sudah melaksanakan pembelajaran hari ini? Menurut saya, alhamdulillah Bu, saya tadi sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga menerapkan KSE, kemudian juga budaya positif dengan menerapkan teknik stop tadi juga. Saya juga belajar tentang sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya enak, tapi terkadang memang situasi kondisi anak itu mungkin beda nih, kadang itu ada yang mungkin kinestetiknya luar biasa, kemudian juga ada auditorinya, juga ada visualnya. Tadi juga saya menerapkan untuk menyalakan video, untuk menampilkan video pembelajaran, sehingga anak-anak tadi juga mengamati dan juga menyimak ciri-ciri makhluk hidup yang ada di video tadi. Alhamdulillah dia luar biasa sekali. Dan tadi juga ya Bu, saat pembuatan kolase itu anak-anak seru daun itu tadi ya. Nah itu semangat untuk mencari daun di sekitar sekolah ini tadi. Alhamdulillah. Butuhnya sebenarnya cuma 5 lembar, tapi anak-anak namanya anak 15 lembar dipereteli semua. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting mereka tetap semangat, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, nah kali ini mungkin tadi juga sudah sedikit saya pancing sedikit panjenengan. Jadi hari ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Bu Riana. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang mungkin tadi sudah panjenengan terapkan di kelas. Bukan berarti saya di sini yang paling bisa mboten, tapi kita sama-sama berefleksi, kita sama-sama bukan untuk mencari kesalahan, tapi bagaimana dari hal yang masih kurang itu tadi bisa kita perbaiki, sehingga nanti kedepannya area yang tadi ingin panjenengan kembangkan itu tadi bisa lebih fokus dan juga bisa tercapai dengan baik. Nah mungkin itu, jadi mungkin tadi sedikit sudah saya pancing terkait dengan refleksinya. Jadi anak-anak tadi kalau dari apa yang panjenengan sampaikan tadi, memang beberapa ada yang kinestetiknya luar biasa gitu, terutama yang laki-laki gitu. Jadi ya memang beberapa saya lihat memang ada yang anaknya memang ya luar biasa sekali. Tapi ya bagaimana nanti cara panjenengan menyikapi hal-hal yang mungkin di luar kendali, di luar dugaan, bukan di luar kendali, di luar dugaan panjenengan. Nah sebagai guru, bagaimana caranya kita mungkin bisa mengkondisikan anak supaya bisa fokus. Tadi juga dalam pembelajaran saya lihat juga panjenengan tadi sudah menerapkan untuk teknik stop juga nih, mengajak anak-anak bagaimana untuk fokus kembali, bisa fokus di pembelajaran, istirahat sejenak, untuk memfokuskan pembelajaran hari ini tuh bagaimana. Mohon izin tadi juga ketika pembelajaran saya mencatat beberapa hal yang nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama, yang nantinya mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan panjenengan, juga masukan. Sekali lagi saya mohon izin, bukan berarti di sini saya paling bisa boten ya Bu Riana, tapi kita sama-sama berefleksi, sama-sama
dua begini, istirahat. yang satu begitu. Nah, ya tapi panjenengan alhamdulillah sudah istilahnya bisa mengkondisikan dengan baik. Cuma memang ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan panjenengan terkait dengan kegiatan tadi. Mungkin terkait dengan pembagian kelompok tadi. Mungkin di awal saya lihat kalau menurut panjenengan pembagian kelompok ini seperti apa sebelum saya yang memberikan masukan panjenengan. Panjenengan pembagian kelompoknya seperti apa tadi? Sebenarnya Bu, itu saya satu kelas saya bagi 5 kelompok. Oke. Tapi tadi beberapa anak sudah mau istirahat. Tidak ke sana, Tidak tidak ke ke sana. sana. Saya akhirnya Iya. agak gimana gitu. Sebenarnya saya tata itu begitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Jadi yang kelompok 1 kelompok bergabung kelompok 1, 2, 2 seperti itu. Tapi akhirnya tadi ya sudah seadanya sebaris tadi itu akhirnya tadi ada yang bingung juga ya juga itu tadi di luar dugaan. Oke, tidak apa-apa. Itu tadi sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi ya namanya ketika action kadang kita bisa merencanakan tapi actionnya kadang memang ya namanya anak-anak. Tapi ya bagaimana kita sebagai guru nanti bisa memfokuskan kembali kepada anak. Nah itu tadi mungkin sedikit refleksi dari panjenengan selain dalam kegiatan apa itu tadi pembagian kelompok D. Mungkin di awal jenengan selama sebelum pembagian kelompok itu yang panjenengan rasakan itu seperti apa Bu Riana? Maksudnya kegiatannya pembelajaran itu menurut panjenengan apakah sudah maksimal atau mungkin ada hal yang jenengan rasakan ada yang kurang? Nah itu bagaimana pendapat panjenengan? Sebenarnya ada yang kurang Bu, menurut saya itu anak-anak tadi ada beberapa yang seliweran, ada yang jalan-jalan, ada yang maju Bu ke kamar mandi ya nggak apa-apa sebenarnya ke kamar mandi tapi ya nggak usah bareng-bareng gitu. Padahal kesepakatan kelas sudah satu-satu ya tapi Bu atau bener terus Bu waktunya istirahat itu kan akhirnya membuat kondisi tidak sesuai dengan rencana saya sebenarnya tadi. Jadi membuat kegiatan itu agak terganggu sedikit. Oke, baik. Jadi dari apa yang saya perhatikan tadi, mungkin juga saya juga sepakat dengan apa yang panjenengan sampaikan. Memang untuk pembagian kelompok tadi, saya rasa memang anak-anak ini agak crowded mungkin ya, sudah pengen segera istirahat ya. Jadi tidak apa-apa. Nanti kemudian berarti mungkin ketika untuk pembelajaran selanjutnya nanti mungkin area pengembangannya terkait dengan pembagian kelompok mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, dari apa yang sudah panjenengan lakukan itu tadi, mungkin kalau kita skala Bu Riana dari 0 sampai 100 dari apa yang sudah panjenengan lakukan tadi menurut panjenengan sampai di skala berapa? Kalau dari 0 sampai 100 dari keseluruhan? Iya, secara keseluruhan. Dari keseluruhan mungkin masih 70-80-an. 70-80. Ya. Oke, harapan panjenengan nanti ketika di pembelajaran selanjutnya panjenengan ingin memperoleh skala berapa? Ketika hari ini kan sudah mulai pembelajaran, kemudian ada yang panjenengan rasakan tadi pembagian kelompoknya, mungkin anaknya seperti itu. Mungkin juga dari kondisi siswanya, dari kondisi kelasnya yang muridnya banyak. Dan kedepannya kalau dari skala 0 sampai 100 harapan panjenengan ingin dapat nilai berapa? Ya untuk kedepannya dari 100 90 sampai 100 ya Bu. 90 sampai 100 ya. Jadi karena saya banyak kekurangan Bu, saya susah. Wah, tidak kan sudah luar biasa karena memang ya mungkin itu tadi mungkin yang kalau dari segi diferensiasinya kalau menurut panjenengan tadi sudah tampak atau belum? Menurut saya tadi sudah lumayan tampak Bu. Tadi sudah saya tampilkan video, yang audio kemudian yang apa itu kinestetik tadi saya berikan kegiatan gambar. Jadi anak-anak bisa lebih anteng duduk kreasi gambar sesuai dengan kreasinya sendiri-sendiri. Tadi saat apa kinestetik tadi gambarnya saya beri gambar bergerak. Jadi agak lumayan besar ya Bu, supaya dia itu biar cepat-cepat selesai. Oke. Tadi untuk posisi duduknya dari anak-anak yang gambar merak, gambaran itu tadi
atau sudah dikelompok-kelompokkan? Saat tadi sendiri-sendiri Bu, jadi ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang tengah. Jadi saya membagikan kertasnya LKPD tadi sesuai judulnya dia di mana. Jadi kan misal audio itu namanya ini saya hafalkan dia di sini, dia di sini. Seperti itu. Itu menurut panjenengan sudah efektif atau belum seperti itu? Ketika anaknya duduknya terpisah-terpisah itu menurut panjenengan sudah efektif? Lumayan Bu. Meskipun tadi ada beberapa kendala sih sebenarnya, tapi ya kita tidak bisa gimana ya, mengelompokkan kamu audio di sini, kamu bisanya nanti anaknya tidak pede, tidak ada rasa aku kok ditaruh sini Bisa ya, sini. aku mau aku pakai ini ya. Jadi saya berikan itu tempatnya itu Pencar gitu ya, biar membawa juga. dengan temannya. Mungkin juga ada satu bangku yang di kinestetik, ada juga yang audio. Nah itu tugasnya Bu, saya tugasnya mau berbeda ya, nggak apa-apa. Kamu kan suka gambar ya kan? Ya Bu, bagus ya. Jadi penguatannya di situ ya, dengan dikuatkan mungkin kamu sukanya menggambar, jadi kamu biar bakat minatnya lebih terasa, kamu diberi menggambar gitu Buktinya juga deh. bagus ternyata Bu gambarannya. Iya, saya lihat juga perpaduan warnanya juga luar biasa. Kemudian nanti ada yang menggambar elang ya kalau tidak salah ya. Nah, itu juga anak-anak juga bagus. Ada yang mengisi tabel juga. Ada juga lagi mau hidup. Ya, seperti itu. Oke, berarti dari skala 0 sampai 100 tadi pembelajaran yang hari ini panjenengan lakukan sudah mencapai skala 70 sampai 80 atau 70 sampai 80. Dan harapannya nanti ke depannya bisa mencapai 90 sampai 100. Iya, Bisa lebih maksimal lagi. Oke, terkait dengan area pengembangan tadi, semoga nanti ke depannya dari apa yang sudah panjenengan lakukan di kegiatan observasi dan pasca hari ini bisa membuahkan hasil. Jadi panjenengan bisa memperoleh masukan, mungkin juga tambahan wawasan, mungkin juga dari apa yang ingin panjenengan kembangkan. Di sini saya hanya bisa membantu panjenengan untuk bagaimana bisa memfokuskan area pengembangan dan juga tujuan yang ingin jenengan capai. Jadi nanti ketika mungkin kedepannya jenengan ingin lebih memfokuskan lagi, jadi jenengan bisa pas dan tidak salah arah kemana. Ibaratnya kalau orang jalan itu tujuannya sudah tahu. Nah kalau kita mau ke Surabaya misalkan, tapi kita tidak tahu mau naik apa, itu kan juga bingung. Atau kita sudah terlanjur naik bis, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana, itu kan juga repot. Nah kemudian dari apa yang sudah panjenengan lakukan tadi Bu Yana, area pengembangannya saya lihat juga sudah dari skala itu tadi jenengan merasa 70 sampai 80 dan ingin dikembangkan hingga bisa mencapai 90 sampai 100. Nah, rencana tindak lanjut panjenengan supaya bisa memperoleh 90 sampai 100 itu bagaimana? Untuk rencana kedepannya belajar dari kegiatan tadi Ibu praktek tadi sebenarnya banyak sekali kekurangan. Nah, untuk kedepannya saya berharap saya akan lebih menata lebih setiap tahapannya yang harus saya lakukan seperti ini, step by stepnya seperti ini. Saya bisa memondisikan anak yang tadi istimewanya biasa dengan kegiatan yang lebih menyibukkan dia lagi supaya dia tidak keliling kelas pagi. Nah, kemudian juga untuk kelompoknya tadi saya akan lebih membagi dengan efektif, mungkin dengan berhitung 1, 2, 3 sampai 5, kemudian mereka bergabung sesuai hitungannya tadi. Nah, lebih dari situ kan kita bisa melihat bahwa lebih terencana, lebih terarah, anak pun juga tidak bingung ya, juga tidak bingung itu harus kelompok dengan siapa dan harus bagaimana. Nah, tadi juga sebenarnya saat kelompok saya juga memberikan arahan kepada anak-anak setiap kelompok, kamu boleh membuat kolase mungkin rumah-rumahan, tadi juga sudah ada. Kemudian ada yang membuat juga buaya, Bu saya buaya ya, silahkan boleh, silahkan dibentuk. Jadi daunnya tadi dibentuk digunting-gunting seperti bentuk buaya, kemudian ditempelkan di kertas. Kemudian anak-anak juga menuliskan nama kelompok tadi. Mereka juga sangat antusias dengan tadi. Untuk kedepannya saya lebih memfokuskan lagi agar mereka setiap kegiatan, setiap aktivitas yang dilakukan itu lebih terarah. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan, rencana tindak lanjut
mungkin lebih menata kembali terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya, kemudian bagaimana supaya mengelompokkannya lebih efektif itu tadi. Berarti ini bisa dimasukkan ke aktivitas pengembangan dan juga tujuan tadi yang ingin jenengan hendak capai. Nah, dari apa yang sudah panjenengan sampaikan itu tadi, ukuran keberhasilan dari langkah mungkin yang sudah tertata, kemudian yang akan jenengan perbaiki. Nah, itu ukuran keberhasilannya seperti apa menurut beliau dari rencana tindak lanjut itu tadi jika diterapkan ke depan seperti apa? Ukuran keberhasilannya nanti anak-anak bisa dalam kelas tadi bisa lebih fokus, kemudian juga lebih konsentrasi, tidak jalan-jalan saya tadi, juga lebih aktivitasnya semangat, full semangat untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Mungkin sesuai dengan model pembelajaran dan diferensiasi atau KSE atau apa itu ya, tadi. model positif juga tadi. Jadi anak-anak bisa lebih mengenang, juga lebih KSE tadi juga mereka juga percaya diri untuk membuat emotikan tadi tentang perasaannya sedih atau Iya, senang. tadi nampak gambar juga. Iya, gambar ada gambar senang, gambar sedih. Oke, Alhamdulillah semuanya sudah alhamdulillah. sudah dalam keadaan baik ya. Iya, alhamdulillah tadi juga anak-anak sempat menggambar kondisinya luar biasa sekali. Nah, dari apa itu tadi ukuran keberhasilan itu tadi. Nah, menurut panjenengan pendukungnya supaya hal yang panjenengan rencanakan itu tadi bisa sesuai dengan ukuran keberhasilan panjenengan, pendukungnya apa saja? Atau siapa saja? Untuk pendukungnya supaya saya berhasil untuk melakukan pembelajaran itu tadi, tentunya saya minta bantuan rekan sejawat ibu, sejawat, kemudian juga bapak kepala sekolah dengan meminta izin, ada praktek pembelajaran tadi, dan alhamdulillah beliau juga memberikan izin dengan luar biasa, memberikan semuanya, tidak apa-apa, silakan semangat, semoga diberi kelancaran. Teman-teman juga memberi motivasi, support, kemudian malah ada bukan bantuan apa saya bantu ya seperti itu. Berarti terjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik juga. Nah, untuk perbaikan mungkin rencana pengembangan diri panjenengan tadi sudah sedikit banyak panjenengan katakan. Nah, untuk waktunya Bu Liana, kira-kira waktu untuk melaksanakan rencana pengembangan yang sudah panjenengan laksanakan ini mungkin untuk supaya pembelajaran berdiferensiasinya lebih maksimal lagi, pengelolaannya lebih maksimal lagi. Nah, waktunya panjenengan rencanakan dimulai kapan? Untuk waktunya supaya apa? Tadi rencana saya bisa dilakukan itu segera mungkin bisa dilakukan. Karena apa memang ya apa? Kalau seperti itu keterusan nanti akhirnya jadi kebiasaan. Dampaknya ke anak juga ya. Jadi saya harus berusaha waktunya secepat mungkin, segera mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Oke, baik. Kemudian tidak terasa ini kita sudah masuk ke bagian akhir dari pendampingan individu yang keempat ini, Bu Liana. Mari sama-sama kita berefleksi terkait dengan kegiatan kita dari awal sampai akhir kita pendampingan hari ini. Menurut panjenengan apa hal baik yang perlu panjenengan lanjutkan dan perlu panjenengan tingkatkan ketika panjenengan mengikuti kegiatan pendampingan individu hari ini? Untuk hal baik, alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bu Vivi sudah memberikan waktunya dengan melakukan support kepada saya ya saat pembelajaran tadi. Mohon maaf jika mungkin tadi dugaan yang tak terduga di kelas itu mohon maaf. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya bisa lebih terencana, bisa lebih terorganisir lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi. Iya, amin. Berarti semoga apa yang panjenengan rencanakan itu tadi yang ingin diperbaiki tadi bisa kedepannya bisa menghasilkan dan membuahkan hasil yang baik. Nah, sejauh kegiatan pendampingan yang sudah kita lakukan ini, Bu Liana, menurut panjenengan dari kegiatan pendampingan ini, menurut panjenengan apakah sudah mewakili atau sudah membantu panjenengan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ke depannya? Alhamdulillah Bu, dari kegiatan pendampingan
sudah mewakili, jenengan juga sudah memberikan masukan, kemudian juga saran, kemudian arahan juga kepada saya. Sebenarnya saya bukan memberikan masukan Bu ya, tapi jenengan itu bisa menemukan sendiri dari apa yang sudah jenengan lakukan dengan saya mengajak ngobrol ini, jenengan bisa menemukan. Tidak terasa ya, tidak terasa ya. Padahal ketika saya ajak ngobrol itu kan jenengan, oh iya tadi di sini anaknya ada yang luar biasa, oh iya pembagian kelompoknya di sini, itu kan jenengan menemukan sendiri gitu. Saya hanya apa ya istilahnya membukakan jalan, membukakan jalan sehingga jenengan bisa masuk ke jalurnya itu sendiri. Dengan pertanyaan-pertanyaan panjenengan tadi saya bisa menjawab sendiri ya Bu. Iya. Saya bisa menemukan sendiri solusi bagaimana saya harus kedepannya seperti apa, kemudian kendala saya hadapi tadi seperti apa, terus kemudian sebabnya karena apa. Iya betul. Terasa ya. Iya Bu. Nah, mungkin selain itu ada yang disampaikan tadi, mohon maaf mungkin tadi sedikit saya potong juga, mau dilanjut. Jadi terima kasih Bu Kiki dalam pendampingan individu keempat ini. Bu Kiki sudah banyak sekali membantu saya dalam melakukan observasi ya, dalam kegiatan pembelajaran saya tadi di kelas 3. Mungkin banyak sekali kekurangan dari saya. Panjenengan sudah memberikan masukan, alhamdulillah, dengan bantuan, memberikan support juga dukungan yang luar biasa menurut saya, membuat saya lebih kedepannya lebih percaya diri lagi Bu, untuk lebih semangat lagi untuk melakukan perubahan, kemudian juga lebih menambah menambah energi yang positif dalam diri saya sendiri. Amin. Dan juga dampaknya nanti bisa pembelajarannya berpihak pada peserta itu sendiri. Terima kasih Bu Riana, semoga selalu semangat, selalu sehat, mengikuti kegiatan dengan baik, tidak hanya nanti manfaatnya untuk panjenengan. Lagi-lagi saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan apa yang sudah kita dapatkan itu mungkin akan sangat bermanfaat bagi kita semua, tapi akan lebih bermanfaat lagi jika kita berikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ini juga saya akan juga sharing dengan rekan sejawat juga, dengan memberikan gimana ceritanya tadi, seperti itu. Saya juga akan sharing juga, cerita juga tentang ini memberi masukan. Ya mereka sebenarnya teman-teman itu kompak sekali Bu, jika ada teman yang kesulitan juga saling bertolong royong, juga mungkin ada teman yang butuh bantuan juga langsung gecek gitu loh Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Riana. Mungkin sebelum saya akhiri, sekali lagi tetap semangat. Tidak terasa kita pun juga sudah sampai di pendampingan yang keempat. Tinggal 2 kali saja saya kesini nanti, nggak terasa. Semoga apa yang sudah panjenengan peroleh tadi selalu bisa bermanfaat untuk panjenengan dan untuk semuanya. Nah, ini mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan juga untuk persiapan pendampingan individu yang kelima. Jadi nanti mungkin bisa menjadi bahan catatan panjenengan, monggo bisa dicatat di handphone atau dicatat di monggo. Jadi untuk pendampingan individu yang kelima ini nanti panjenengan bisa mengajak satu rekan untuk dibimbing dan di coaching. Ya kurang lebih kegiatannya hampir sama dengan kegiatan kita hari ini. Jadi nanti panjenengan yang akan menjadi supervisor saya. Terus ada kami sejawatnya sebagai coachnya yang akan panjenengan coaching ya. Seperti ibaratkan di pendampingan individu yang kelima, nanti jenengan itu menjadi saya hari ini dan rekan panjenengan menjadi jenengan hari ini. Seperti itu. Nah, mungkin monggo jenengan tetapkan jadwal observasinya itu kalau bisa sebelum PI 5 ya. Jadi rentang antara PI 4 ke PI 5 ini panjenengan sudah menetapkan jadwal observasi ke kelas rekan sejawat panjenengan. Nah, selain itu panjenengan juga nantinya membimbing rekan sejawat untuk menyusun RPP. Nah, RPP itu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Mungkin juga panjenengan buat seperti panjenengan membuat ketika membimbing. Nah, membimbingnya ketika membimbing rekan sejawat, RPP-nya dimodel seperti ketika panjenengan buat juga silakan. Ya, ibaratkan diseminasi lah dengan kepada rekan sejawat. Nah, kemudian selain itu nanti
nanti juga ada aktivitas coaching untuk supervisi akademik yang nantinya itu ada hubungannya dengan tugas aksi nyata modul 2.3 karena kan due date-nya 13 September Iya, ya. betul. Nah nantinya kegiatan ini yang akan panjenengan lakukan di rentan antara PI 4 sampai PI 5 itu nanti juga seperti ini, ada pra-observasi, ada observasi dan juga ada pasca observasi. Nah harapannya nanti ketika PI 5 kegiatan pasca observasi ini bisa kita lakukan bersama untuk memenuhi juga tugas pada aksi nyata modul 2.3 seperti itu. Nah nanti bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo nanti kita bisa komunikasi by WA. Mungkin sebelum saya akhiri ada hal yang ingin ditanyakan dulu, Bu Riana? Untuk sementara cukup dulu ya. Misalnya saya ada kebingungan atau mungkin yang perlu saya tanyakan bisa menghubungi Mbak langsung. Oke. Sama nanti monggo kita bisa komunikasi by WA atau nanti kita bisa bertemu kembali Iya, betul. lewat email atau di mana. Mungkin untuk pendampingan individu yang keempat ini saya cukupkan sekian, tidak terasa ini sudah siang ternyata Bu Riana. Tidak terasa kita ngobrol. Oke, semoga apa yang sudah panjenengan lakukan hari ini bermanfaat untuk panjenengan, untuk lingkungan sekitar dan juga menjadikan anak-anak didik ini menjadi anak-anak yang bisa menjadi pembelajar yang sepandai-pandainya. Oke, saya mohon maaf mungkin selama mendampingi kegiatan pendampingan keempat hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan atau di hati teman-teman SDN Bapak satu ini, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Vicky selaku pengajar praktik saya yang selalu memberikan waktu yang tak terhingga, juga memberikan semangat dan juga motivasi kepada saya dan rekan-rekan CGP di kelompok angkatan 10 ini ya, di kelas 71. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mohon maaf jika mungkin hari ini ada mungkin anak-anak yang tadi saat kegiatan kurang berkenan di hati panjenengan atau mungkin perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Bu Vicky. Sama-sama. Mungkin saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat untuk semangat